Gak cukup besar sebelum sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah janji Joy Boy dan misi terakhir dari bajak laut Roger. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, akhirnya kita akan bahas juga nih salah satu karakter yang banyak banget di request dari dulu terkait orang yang memulai ini semua jauh sebelum Senchou kita, Shanks, dan juga Roger, yaitu seseorang yang dijuluki sebagai Joy Boy. Ini nih yang katanya lahir pada zaman Void Century. Maka di sini mari kita akan berteori alias berhipotesa terkait apa sih janji dari Joy Boy ini dan apa yang diperlukan oleh orang-orang di masa setelahnya. Tapi karena ini akan sangat liar, pastikan jika sudah berbuka, siapkan kopi dan jangan lupa mandi besar karena toh yang liar-liar kan kesukaan kita semua. Jai. Oke, kita akan mulai video kali ini dengan membahas tujuan dari Roger ini sendiri. Dimana hal pertama yang dilakukan oleh kru Roger ini setelah meminta izin kepada Shirohige agar Kozuki Oden ini dipinjam sementara adalah mereka semua sampai ke Pulau Langit Skypiea, di mana suatu tempat yang akan membimbing Raja Bajak Laut berikutnya. Di mana di situ hal yang cukup epik dan benar-benar mantap adalah Roger dia menuliskan kata-kata dengan memerintah Kozuki Oden untuk memahatnya dalam bahasa Poneglyph. Itu pun di sebuah lonceng emas kebanggaan Shandora. Di mana saya habis baca ulang nih dan sudah sampai di Arc Skypiea. Terlihat sekali hal penting dari negeri ini dan saya pun sangat yakin negeri Sandora ini atau kota Sandora akan menjadi kunci penting dalam informasi mengenai Void Century. Di mana kata-kata Roger itu dia menuliskan, saya telah berhasil sampai ke sini dan tulisan ini akan membimbing saya sampai ke akhir dunia ini. Atau dengan kata lain, sebenarnya tulisan itu Roger berkata, jangan khawatir, saya pun sudah sampai ke titik ini dan tulisan-tulisan Poneglyph ini akan membimbing kita semua sampai pulau terakhir. Sebenarnya hal hebat yang dikatakan sebenarnya dari lonceng emas ini yang katanya belum ditemukan selama 400 tahun loh. Itu pun ketika Pulau Jaya ini terlempar ke langit. Tapi Roger langsung menemukannya ketika sampai Skypiea karena ya dia ini mempunyai voice of all things-nya. Dia tiba-tiba sudah sampai di langit tertinggi Giant Jack untuk melihat lonceng emas ini dengan poneglyphnya. Dan kembali ke poneglyph, dikatakan di dunia ini ada 30 poneglyph di seluruh dunia. Jika kita sambungkan ke semuanya, ini akan menjadi satu cerita, satu sejarah utuh tentang dunia One Piece ini. Ya, tapi tentu saja akan butuh waktu lama karena poneglyph ini menyebar secara random. Itulah alasan kenapa Roger berkata hal itu untuk membuat orang yang membacanya sampai ke pulau terakhir, Laugh Tale. Dimana bisa saja di Laugh Tale itu ada satu poneglyph khusus, poneglyph besar yang menceritakan seluruh sejarah dunia ini. Itulah yang dicari oleh arkeolog kita, yaitu Tante Robin sebagai Rio Poneglyph. Tapi jika kita lihat lagi dari kata-kata Roger, ini akan membimbing berarti bisa saja terdapat satu poneglyph di Laugh Tale yang akan diisi oleh Oden dan Roger dengan segala pengalaman yang mereka dapatkan ini. Dimana untuk di Laugh Tale sendiri terdapat poneglyph lain yang menjelaskan tentang Joy Boy dan itulah yang membuat Robin sebelumnya bingung di Fishman Island dan membuat Roger beserta krunya pun yang sudah tahu keseluruhan ceritanya hanya bisa tertawa. Dan yang menarik dari panel itu adalah dari kata-kata Roger ini terkait Joy Boy, saya berharap saya bisa hidup di era yang sama denganmu. Yang berarti kisah tentang Joy Boy itu sesuatu yang membuat mereka semua tertawa. Dan pastinya setelah itu akan diketahui akan adanya ultimate flashback yang menceritakan tentang Joy Boy di masa lalu. Mungkin juga ada awal mula Poneglyph, cerita tentang Will of D, dan apa itu Ancient Kingdom, kenapa mereka membuat Ancient Weapon dan banyak lagi tentangnya.
di mana akan ditutupnya dengan permintaan maaf Joy Boy kepada Poseidon karena dia tidak bisa menepati janjinya untuk membawa ke permukaan bumi ini. Serta hal mencurigakan juga terkait kata-kata Roger itu bisa mengindikasikan bahwa Joy Boy ini adalah sebuah title atau gelar saja. Bukan semata-mata ada orang dengan nama Joy Boy, melainkan seseorang yang mendapat gelar itu adalah orang yang akan mendatangkan daun atau fajar ke dunia One Piece. Dimana jika dari ramalan Charlie, itu pun diindikasikan ada di masa 20 tahun mendatang, yang berarti di waktu saat ini di One Piece ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Joy Boy ini adalah Luffy atau bisa saja orang lain? Ya, karena banyak juga teori lain yang bilang Joy Boy ini adalah Vivi atau mungkin Momonosuke, dimana itu pun sebenarnya cukup masuk juga terkait semuanya. Dan tentu saja kita akan berasumsi jika Joy Boy ini adalah Luffy dahulu sebagai karakter utama. Apakah kalian tahu Luffy juga sebenarnya punya janji yang harus dia tepati kepada Poseidon yang turunan Ancient Weapon yaitu Putri Shirahoshi. Tepatnya itu pun untuk membawa mereka semua keluar dari dunia bawah yang berarti agar bisa melihat matahari. Waduh, ngomong-ngomong tentang bawah laut jadi keinget KRI Nanggala 402 nih. Ya, semoga awak dalam keadaan tenang untuk berkelana di lautan selamanya. On Eternal Patrol. Nah, kembali ke One Piece. Jadi, di janjinya Luffy ini yang berbeda dahulu dengan Joy Boy pada masa lalu adalah hanyalah antara Joy Boy dan Poseidon saja, tapi saat ini itu adalah janji keseluruhan kru dari topi jerami kepada Poseidon alias Shirahoshi. Nah, semenjak Roger tahu jelas nih kapan waktu Shirahoshi ini akan lahir, karena awalnya dia mendengar dari Sea King 10 tahun lagi akan lahir raja mereka dan butuh 15 tahun untuk tumbuh. Yang berarti itu tepat 25 tahun dari saat Roger mendengarnya dan waktunya 25 tahun setelahnya adalah waktu present time saat ini. Roger akhirnya meminta anak buahnya seperti contohnya Shanks, itu pun di Sabondi Rayleigh berkata ke Luffy terkait Akagami no Shanks ini. Di mana saya sendiri tidak bisa berkata apa-apa yang Shanks ini tidak katakan kepadamu. Di mana jelas di sini kedua orang itu, Rayleigh dan Shanks mengerti apa yang dimaksudkan tersebut. Serta jika kita perhatikan dari awal banget nih, Luffy mulai berlayar, hampir semua kru dari Roger ini menjadi filter dari perkembangan Luffy ini. Musuh pertama bajak lautnya, Luffy adalah si Buggy ini. Bukan Alvira dan Morgan ya, karena mereka ini terlalu culun. Untuk lawan Buggy, ya ini bisa dibilang Luffy cukup terluka lah. Dan dia pun sangat emosi karena salah satu hal berharganya dirusak, yaitu topi jerami pemberian Shanks ini. Sahabat baik Buggy di kapal Roger juga. Walaupun terkesan simple dan biasa, tapi ternyata karakter Buggy ini kembali terus dimunculkan bersama dengan karakter utama kita. Seperti di Loggie Town, dia pun bertemu dengan Ace dan di Impel Down hingga Marineford bersama-sama. Jadi secara tidak langsung, kru dari Roger ini sudah seperti menjadi kru bantuan dari Luffy. Lalu awal masuk ke Grand Line pun langsung dia disambut oleh Dr. Crocus, seseorang yang tahu juga tentang sejarah dunia ini. Dia memberikan log postnya kepada bajak laut dari topi jerami dan memberikan informasi terkait pulau-pulaunya juga di mana itu akan berujung ke satu pulau terakhir. Serta di tengah perjalanannya, setengah pelayaran dari mereka sampai ke Red Line lain, di situ mereka bertemu dengan tangan kanan langsung Raja Bajak Laut yaitu Mei-O Rayleigh. Dia membantu banyak sekali nih untuk bajak laut topi jerami ini, apalagi sampai melatih Luffy selama 2 tahun time skip. Nah, dimana di chapter 967 kita melihat ada satu rod poneglyph yang hilang, yaitu yang berada di Fishman Island. Dimana hanya terlihat poneglyph permintaan maaf Joy Boy saja tuh yang ada di sana. Jika ada seseorang yang ingin menghilangkan atau menyembunyikan, bukankah akan lebih logis jika diambil kedua poneglyphnya? Tapi kenapa di sini yang diambil cuma satu buah rod poneglyph saja? Dimana teori yang populer adalah Shanks menyimpannya sebagai tes untuk sampai ke Laugh Tale, yang bisa saja dilawan oleh Teach atau Luffy ini sendiri. Rayleigh dan Roger keduanya berkata bahwa mereka ini terlalu terburu-buru. Roger pun dia langsung sampai ke Laugh Tale setelah mendapatkan keempat rod poneglyph yang ada. Mereka bahkan tidak menunggu Buggy untuk sampai terlebih dahulu dan bawanya walaupun dia sudah memohon-mohon untuk dibawa.
Oden pun dia bahkan tidak melihat apa yang ada di Wano Kuni dan langsung pergi begitu saja. Itu adalah beberapa perbedaan antara bajak laut Roger dan topi jerami. Dimana alasannya sebenarnya cukup masuk akal sih, karena penyakit Roger yang tidak bisa disembuhkan, makanya dia terburu-buru. Itulah juga kenapa Roger berkata ingin hidup di era yang sama dengan Joy Boy yang kemungkinan eranya dari Luffy. Tapi untuk Luffy ini dia pasti akan lebih memutar jauh dulu untuk menolong temannya dibandingkan langsung sampai ke impiannya. Contoh jelasnya ketika Luffy memilih menolong Ace dahulu sebelum menjemput teman-temannya kan. Dan sebenarnya ada beberapa foreshadow lain terkait Laugh Tale ini dan juga Buggy. Bisa saja Buggy nanti akan ikut ke Laugh Tale bersama Raja Bajak Laut berikutnya. Dan teori populer juga adalah Kurohige ini yang akan sampai duluan ke sana setelah dia mengalahkan Shanks. Karena mengingat kata-kata dari Oden mengenai Buggy, saya tidak tahu apakah ini keberuntungan yang baik atau yang buruk jika Buggy ini sakit sebelum sampai ke pulau terakhir. Itu sebelum dia ke Laugh Tale ini. Karena saya pun cukup yakin Lord Buggy ini pasti akan punya peran yang lebih epik lagi di masa depan. Karakter yang sudah bersama karakter utama kita sejak awal dia berlayar. Dan jika prediksi untuk arc selanjutnya, masih ada ketiga orang terdekat Luffy yang dikatakan dalam bahaya. Vivi, Sabo, dan Hancock. Kira-kira bagaimana ya reaksi dari Luffy ini? Serta satu orang terakhir pun yang cukup mencurigakan adalah Chopper Gaban. Pastinya tiga orang ini, Roger, Rayleigh, dan Chopper akan membantu topi jerami, tapi untuk Gaban ini entah dia akan dimunculkan di mana. Apakah dia akan muncul di Wano Kuni ini atau di penghujung dari Red Line lainnya di mana Crocus di awal, Rayleigh di tengah, dan Gaban di ujung. Dan ingat, pulau terakhir itu adalah pulau apa? Ya, itu adalah Pulau Lodestar. Nah, jadi itulah kira-kira menurut saya tentang misi terakhir dari Killer Roger dan janji dari Joy Boy. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Velo pamit and I'll see you guys next time.